Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Salat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita, beliau adalah orang yang paling peduli dengan kita, beliau adalah orang yang sangat mencintai kita, baik itu ketika beliau masih hidup, sampai beliau nanti dibangkitkan kembali. Dan tak lupa pula kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Sampai-sampai nikmat itu tidak bisa kita tuliskan, ya, atau tidak bisa kita sampaikan, karena sangat banyak sekali rahmat yang Allah berikan kepada kita. Dan terkadang kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di sore kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian Ramadan sambil menunggu berbuka. Kita sudah dibersamai oleh Ustadz Fajar, mungkin bisa saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat selalu ya, Ustadz? Alhamdulillah, sehat selalu. Terima kasih atas doanya. Iya, Alhamdulillah. Itu yang terpenting itu di kondisi sekarang ini adalah sehat itu. Amin, amin. Ya. Nah, sedikit kurikulum vitae dari Ustadz Fajar. Nama beliau, nama panjangnya yaitu Nur Fajaruddin, MPD. Tempat tanggal lahir Sidoarjo, 12 September 1984. Pekerjaan selaku guru. Riwayat pendidikan pertama di MI Hasanuddin. Kedua di SMPN 1 Gedangan, Sidoarjo. SMAN 1 Gedangan, Sidoarjo, S1 di Universitas Negeri Surabaya, S2 di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dan yang terakhir program profesi guru di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Dan moto beliau ini sungguh unik, ya, dengan menggunakan bahasa Spanyol, mungkin kalau nggak salah ya. Bahasa Latin. Iya, oh Latin. Volantes scripta manenta hasta la victoria siempre. Itu mungkin bisa dikasih tahu maknanya apa? Ya kalau verbal apa yang kita abadi. Sedangkan hasta la victoria siempre itu semboyannya para revolusioner di Amerika Latin, maju bersama meraih kemenangan. Oh. Seperti itu kurang lebih. Iya. Sangat filosofis. Ya. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan juga kurikulum vitae beliau. Kita masuk pada tema menarik, ya, pembahasan pada sore kali ini, di mana hampir setiap orang mengetahui apa itu media. Dari anak-anak sampai simbah-simbah yang sedang ngangon kambing, itu tahu apa itu media. Dalam tanda kutip, media di sini adalah sebagai perantara penyampaian berita, ya, bukan selaku perantara konduktor, misalnya dari listrik ke besi dan sebagainya. Tapi khusus pada sore kali ini, media diberi makna yaitu perantara tersampainya berita. Nah, media sendiri itu cukup banyak bentuknya, baik itu media cetak, media visual, media audio, atau medium-media lainnya. Gitu. Dewasa ini, media yang sangat digandrungi adalah interconnecting networking, atau biasa kita sebut dengan internet. Nah, di dunia, internet sendiri sudah memiliki kurang lebih 4,54 miliar
pengguna, sedangkan di Indonesia sendiri sekitar 175,4 juta pengguna. Ini cukup banyak, bahkan hampir melebihi setengah dari jumlah populasi Indonesia. Nah, dengan internet kita bisa memberitakan apa saja kepada semua orang. Jadi semua orang bisa tahu berita yang kita bagikan, baik itu yang bermuatan positif maupun negatif. Nah, yang pada intinya, dengan ada media internet, informasi itu bergerak secara dinamis setiap detiknya. Mungkin seringkali kita di Twitter atau Instagram itu kita buka, selalu ada berita-berita yang terupdate. Nah, itulah media internet yang sangat dinamis. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan terkait bagaimana sejarah media baik itu di dunia maupun di Indonesia sendiri dan selaku peran media hari ini. Tetapi sebelum nanti disampaikan pemaparan dari Ustadz Fajar, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk like, komen, dan subscribe channel Ramadan di Hamfara. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya senantiasa mendapat informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan juga jangan lupa untuk membagikan video-video yang telah ada di channel Hamfara supaya keberkahan dan barokahnya dari forum kajian-kajian yang ada itu bisa kita rasakan dan bisa saudara-saudara kita rasakan, bahkan teman-teman kita juga bisa merasakannya. Jadi jangan sampai kebaikan ini berhenti pada diri kalian. Mungkin begitu brainstorming dari saya. Seluruhnya saya persilahkan kepada Ustadz Fajar untuk menjelaskan terkait bagaimana sejarah media baik itu di dunia maupun di Indonesia itu sendiri. Lalu perannya hari ini itu bagaimana? Tafadhol. Ya, terima kasih Mas Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja mungkin ya kita bicara tentang tentang media, bahwa media itu adalah penyampai berita. Kalau mungkin yang saya ingat dulu ketika di perkuliahan S1 memang kalau kita bicara media massa adalah bentuknya seperti hari ini, mungkin ini adalah produk peradaban modern yang sudah kita kenal. Tapi jauh sebelumnya memang ada orang-orang tertentu atau peristiwa tertentu yang memang ini menjadi momen bahwa ini adalah media, ini adalah perantara terkait berita. Mungkin kita masih ingat kalau saya masih ingat dulu di mata kuliah jurnalis itu ketika peristiwa pasukan Yunani, pasukan gabungan Yunani itu mengalahkan pasukan Persia di kota Marathon di pesisir Yunani. Kemudian ada salah satu yang dia berangkat mengabarkan kemenangan itu dengan cara berlari ke Athena yang merupakan pusat peradaban Yunani waktu itu. Yang kemudian nanti menjadi momen ketika Olimpiade diadakan itu ada lomba lari jarak jauh dan kita kenal sebagai lari maraton. Ini adalah momen ketika orang ingin mengabarkan sesuatu. Nanti di era Romawi sepeninggal peradaban setelah Yunani itu selesai digantikan Romawi. Nanti di era Romawi ini memang muncul itu nanti yang kita kenal istilah itu retorika. Ilmu retorika ini sebuah ilmu yang memang digunakan orang-orang untuk melakukan agitasi. Agitasi itu semacam mempengaruhi orang lain, memberitakan sesuatu secara lisan dan mempengaruhi khalayak ramai. Yang kita mungkin hari ini kita mengenal dengan retorika. Dulu salah satu memang yang paling ahli itu ada seorang ahli retorika. Dia selalu ketika dia namanya Cicero. Cicero itu seorang ahli pidato, ahli retorika di
di mana itu di Romawi. Suatu ketika dia berkunjung ke Kartago. Kartago itu Romawi di Italia, Kartago itu sekarang letaknya di Tunisia Afrika Utara, dan Kartago itu dulu merupakan saingan Romawi dalam berebut pengaruh di Laut Tengah. Suatu ketika Cicero ini berkunjung ke Kartago, dan kemudian ketika dia kembali ke Romawi, apapun yang dia katakan, ketika dia berpidato dalam bentuk apapun, dia selalu mengakhiri pidatonya itu dengan kata-kata bakar Kartago, hancurkan Kartago, hilangkan dia dari muka bumi. Jadi ini semacam agitasi pengaruh dari seorang yang memiliki kemampuan itu. Setelah Romawi, sebatas Romawi, ketika peradaban Islam tampil di tingkat dunia, nah Islam ini melahirkan suatu budaya baru. Jadi tidak lagi hanya sekedar melakukan secara lisan, gitu ya. Budaya lisan itu tidak lagi digunakan. Lebih banyak nanti mulai budaya tulis, ya. Di Islam itu kan budaya tulis itu mulai muncul, walaupun memang di Romawi atau Yunani, tapi nanti para penulis ya, terutama nanti adalah para penjelajah Muslim inilah yang kemudian memberikan wawasan baru kepada kaum muslimin di pusat dunia Islam tentang dunia yang sangat luas ini. Yang kita mengenal misalnya Ahmad bin Fadlan itu yang pernah menuliskan tentang bagaimana dia menceritakan tentang perjalanan beliau ke wilayah hulu Sungai Volga di Rusia dan sempat bertemu dengan orang-orang Viking. Nah, termasuk nanti juga yang terkemuka adalah Ibnu Battuta yang sempat juga menuliskan tentang perjalanan beliau berkeliling wilayah Eurasia sampai ke wilayah Nusantara. Ini tulisan-tulisan inilah yang kemudian nanti bisa dikatakan sebagai media, ya. Waktu itu memang lebih bentuknya catatan perjalanan. Nah, kalau di Indonesia sendiri, di Nusantara itu mungkin yang paling terkemuka yang melakukan hal seperti itu adalah Empu Prapanca di era Majapahit, ya, ketika dia mencatat dalam bukunya yang berjudul Desa Warnana, ya, atau kita mengenal sebagai negara Kertagama. Ya. Beliau mencatat tentang kondisi di sekitar wilayah Majapahit dan pulau-pulau di luar wilayah Majapahit, yang kemudian pulau-pulau di luar itu kan Nusa Antara, ya. Nusa itu pulau, Antara itu yang ada di luar wilayah kekuasaan Majapahit yang kita kenal istilah Nusantara, ya. Yang itu dicatat dengan baik oleh beliau, yang bahkan ada yang mengatakan mungkin orang asli Indonesia yang melakukan catatan perjalanan itu ya Prapanca, ya. Nah, ini adalah media dalam hal media kuno, tidak ada ibaratnya tidak ada hanya sekedar mengabarkan saja, Nah, nanti kemudian memang seiring dengan berkembangnya zaman, kemudian kita mengenal penemuan mesin cetak, gitu ya. Mesin cetak inilah yang merevolusi dunia, gitu ya. Penemuan mesin cetak ini, nah dari sinilah kemudian buku itu murah dan orang mulai menulis surat kabar, ya. Perkembangan mesin cetak itu juga dipengaruhi oleh perkembangan penemuan-penemuan lain, misalnya penemuan mesin uap yang menciptakan kereta api sehingga orang bisa berpergian lebih cepat, kapal uap, ditambah penemuan listrik, ya penemuan listrik, dan kemudian ditambah penemuan gelombang telepon dan juga telegram, gitu, yang sehingga orang berita itu lebih cepat. Ya, jadi peristiwa di seluruh dunia itu bisa ditulis dengan sangat cepat, gitu. Inilah yang sebenarnya awal mula media itu muncul di seluruh dunia, termasuk nanti ketika
mulai akhir abad ke 19 itu, akhir abad ke-19, 1880-an akhir itu kabel bawah laut sudah mulai terpasang. Makanya kemudian berita, kalau kita bisa melihat ketika Gunung Tambora meletus tahun 1870-an, mungkin orang Eropa waktu itu belum banyak tahu. Ya, tapi ketika Gunung Krakatau ketika meletus 1884 itu, berita itu cepat tersebar ke Eropa. Ya, jadi tidak hanya memicu kepanikan massa karena terjadi perubahan cuaca ya. Ketika Tambora meletus kan juga terjadi perubahan cuaca. Dan ketika Krakatau meletus itu bahkan suaranya sampai ke Australia dan membuat langit Eropa itu agak aneh warnanya. Nah, ini berita ini cepat tersebar ke Eropa. Oh, ada peristiwa meletus sebuah gunung besar di tengah laut di Hindia Timur meletus. Nah, termasuk juga berita yang menggegerkan kaum muslimin itu ya. Ketika Maret 1924 itu, ketika Daulah Khilafah diruntuhkan di Turki itu, 3 Maret 1924 itu Majelis Tinggi Turki membubarkan kekhalifahan. 4 Maret itu berita itu sudah bisa ditemui di Batavia, di Bogor, di Surabaya, ya, di Bandung gitu ya. Surat-surat kabar di India Timur waktu itu sudah bisa memberitakan itu karena teknologi telegram bawah laut yang cepat gitu ya. Ya, kalau ngomong-ngomong tentang telegram mungkin kalau generasi milenial kelihatannya bingung. Telegram itu bukan telegram yang di HP ya. Jadi kalau generasi saya awal, saya masih ingat ini masih bisa melihat teknologi jadul lah. Jadi Telegram itu dulu itu pos super kilat ya. Kalau kita kirim pos itu ada Telegram itu. Telegram itu sekarang udah nggak ada. Jadi kita ke kantor pos. Biasanya saya masih ingat dulu karena pernah ikut abah saya itu kirim telegram itu ke bude saya dari Sidoarjo ke Jember ya. Itu kan waktu itu telepon belum banyak yang punya. Jadi ketika kakek saya meninggal itu agar cepat itu kirim telegram sehari memang. Jadi biayanya itu per huruf. Jadi per huruf itu. Jadi makanya harus cepat itu. Jadi hanya ngomongnya gini aja. Segera pulang ke Sidoarjo. Ayah meninggal. Kita itu dihitung nanti sama tukang posnya itu terus dibayar dan itu sehari udah nyampe. Kan waktu itu telepon juga di kampung itu mungkin hanya beberapa orang aja yang punya HP, apalagi belum menjadi ini. Jadi Telegram itu seperti itu. Jadi memang itu teknologi yang tercepat, tercanggih waktu itu. Nah, jadi ini adalah teknologi ya. Jadi perkembangan nanti surat terkait media massa di Indonesia, di Nusantara, di India Timur waktu itu sebenarnya juga muncul bersamaan dengan perkembangannya media massa di Eropa. Jadi di Eropa itu kan muncul sekitar 1800-an awal. Ya, kemudian ya 1800-an awal itu sudah muncul ketika Raffles itu menguasai Inggris ya, di bawah Raffles itu menguasai Indonesia pada tahun 1810-1812 itu. Nah, itu surat kabar pertama sudah muncul di Batavia ya, dibawa oleh Inggris memang. Jadi Inggris itu mencetak surat kabar dan terus berkembang. Jadi hampir sebenarnya di Hindia Timur atau di Indonesia sekarang gitu ya. Di negeri ini sebenarnya perkembangan media itu hampir sama tuanya dengan yang berkembang di Eropa ya. Dan tentu memang nanti sesuai dengan kebijakan kolonial. Berita surat kabar ya. Pertama itu kan surat kabar yang muncul. Surat kabar itu kemudian muncul tentu dengan bahasa Belanda kalau tidak salah. Sebenarnya tadi itu ya, sebenarnya tidak munculnya antara di Eropa dengan di Indonesia ya. Waktu itu Hindia Timur, Hindia Belanda. Makanya kemudian saya tidak terlalu banyak menceritakan itu ya. Tapi
Kurang lebih seperti itulah. Tahunnya itu hampir berdekatan sebenarnya. Nah, di Indonesia sendiri yang pertama kali muncul itu memang diterbitkan oleh Jawatan Kereta Api, ya. Bekerja sama dengan perusahaan kereta api di Indonesia itu ada dua ya, swasta itu NIS itu, Nederland Indisch Spoorwagen, sama SS Staatspoorwagen gitu ya. Yang ini dua perusahaan kereta api, dan disinilah surat kabar pertama itu diedarkan via kereta api dengan nama itu The Lokomotif. Ya. The Lokomotif itu dia ini tercatat sebagai salah satu surat kabar pertama di Indonesia, tentu dengan bahasa Belanda. Nah, nanti kemudian menjelang pergantian abad itu dari 1800 ke 1900 itu mulai muncul surat kabar itu surat kabar berbahasa Melayu, ya, dan juga surat kabar berbahasa Jawa, ya, berbahasa Melayu. Ya, kalau mungkin di Jogja itu Kedaulatan Rakyat itu mungkin salah satu juga surat kabar tertua. Ya, nah ini surat kabar, era surat kabar. Nah, kemudian di era setelahnya, kemudian tahun memasuki abad baru itu kan mulai ada penemuan gelombang pendek itu radio. Nah, ada pesaingnya, surat kabar itu ada pesaingnya, radio ya. Ya, radio. Kalau sekarang mungkin radio itu juga jarang ya. Sekarang saya lihat ada pesaing yang baru itu podcast, itu kan sama dengan kayak radio. Ya, kalau zaman dulu itu radio. Zaman saya kecil itu masih ada itu orang zaman saya ya usia SD sampai menjelang SD akhir itu radio itu masih berpengaruh waktu itu ya. Kalau saya kecil itu biasanya orang tua saya itu suka nunggu kalau pagi itu nunggu ini sandiwara radio ya, sepuh, terus Misteri Gunung Merapi itu Mak Lampir sama Grandong. Ya, jadi itu era radio. Era berikutnya memang itu televisi. Televisi itu tahun 80-an itu mungkin di Indonesia itu mulai muncul televisi itu di era Orde Baru. Era Orde Baru 70-an, 80-an itu kan kita televisi itu kan di balai desa biasanya ya, di balai desa itu TVRI, terus era TV hitam putih gitu ya. Saya kadang-kadang kalau kemarin kan ketika lockdown itu kan sekolah itu kan ada TVRI dimunculkan lagi ya. TVRI terus mengadakan pembelajaran di televisi itu. Jadi ingat saya ketika kecil itu, ketika SD SMP itu kan dulu TVRI kan seperti itu ya, TVRI dan televisi itu nggak 24 jam, nggak 24 jam full gitu ya. Televisi itu kan kalau nggak salah TVRI itu sampai jam jam 10:30 itu sudah berakhir gitu. Biasanya diakhiri dengan lagu lagu Rayuan Pulau Kelapa. Saya masih kalau kecil itu kadang-kadang kalau nggak tidur tuh lihat itu ya. Ya biasanya ada pemandangan Indonesia ini. Jadi itu era televisi. Kemudian era televisi negara TVRI, terus muncul TV berwarna, muncullah kemudian TV swasta. Nah, TV swasta ini yang menarik memang itu. Saya SMP inilah budaya pop itu masuk ke Indonesia. Jadi budaya pop pertama kali, budaya populer yang kita kenal kali ini tuh itu masuk di situ. Dulu zaman TVRI enggak. Zaman TVRI itu kan paling hanya hari Minggu saja ya, ada film-filmnya juga rata-rata dulu film-film Amerika kan, Walt Disney gitu. Film Tarzan gitu, saya masih ingat saya ketika kecil itu, atau baru nanti di hari Minggu itu ada acara musik gitu. Nah, selebihnya
Selebihnya itu ya berita, terus berita, terus kemudian kebijakan pemerintah dan sebagainya. Nah, era televisi swasta itu kemudian lebih bebas, ada film Hollywood masuk. Saya SMP itu yang paling menarik itu anime ya, anime Jepang di ya 94, 95 ya. Kalau kita bicara media secara ini ya, media secara luas itu ya, anime itu masuk set itu. Ya saya SMP itu masih ingat itu film anime ya, Rurouni Kenshin dan sebagainya. Yang itu berpengaruh kalau di generasi saya tuh sangat berpengaruh itu waktu itu. Era anime, terus kemudian memang televisi ini terus MTV tahun di Antv waktu itu. MTV itu wah itu generasi musik gitu ya, generasi anak-anak gaul gitu. Ya, sampai kemudian memang televisi ini bertahan lama, cukup lama memang hingga tahun 2000 ya, mulai masuk itu 2000 ini ya. Saya masuk kuliah 2003, 2004 ya, itu masih era televisi. 2005 itu momen internet masuk. Ya. Internet inilah yang memang banyak mengubah kehidupan kita, karena memang lebih cepat lagi dibandingkan televisi, dibandingkan surat kabar ya. Walaupun mungkin yang surat kabar ini kan yang paling riskan sebenarnya. Ini yang paling tua. Semacam media yang paling tua yang bisa kita nikmati hari ini itu surat kabar. Makanya ketika tahun 2000 itu menjelang pergantian abad gitu ya. Pak Dahlan Iskan itu saya masih ingat dulu menulis di Jawa Pos itu tentang itu. Jadi mungkin pelaku surat kabar itu sudah harus hati-hati. Sudah harus memikirkan bagaimana supaya surat kabar ini nggak mati. Ya karena bisa jadi surat kabar ini akan hilang, digantikan oleh media yang lebih cepat. Walaupun kemudian beliau itu menuliskan bahwa kita tidak usah gusar itu, karena manusia itu senang menumpuk memori, senang menumpuk kenangan. Nah, surat kabar itu kan dia tidak lagi main cepet-cepetan ya. Kalau cepat-cepatan pemberitaan itu kalah dengan televisi, dengan internet hari ini. Yang dimainkan oleh surat kabar, kata Pak Dahlan Iskan, itu apa? Yang dimainkan adalah kenangan. Jadi peristiwanya itu kan peristiwa yang muncul di surat kabar hari ini kan sebenarnya peristiwa kemarin. Nah, itulah yang dimainkan itu. Mainkan itu saja. Nah, nanti kita bahas media. New York Times yang salah satu surat kabar yang cukup kritis di Amerika. Ya, tapi kita bicara dulu ya. Terus kemudian memang internet ini 2005 sudah mulai masuk. 2000 saya masih ingat punya akun medsos pertama itu 2007. 2007 itu saya masih ingat Friendster itu ya. Friendster itu merajalela. Saya nggak tahu generasi sekarang kenal nggak Friendster ya. Friendster itu merajalela sampai suatu ketika saya tuh ada satu pameran itu kayak semacam book fair itu di Surabaya. Salah satu book fair di Surabaya ada setannya majalah Hai. Saya waktu itu kan bagian gratis itu, saya ambil satu. Nah, saya masih ingat tuh di rubriknya itu, di salah satu halaman itu menceritakan rubriknya itu tulisan judulnya gini. 10 web sosial yang di tahun-tahun mendatang akan menjadi sangat terkemuka. Saya masih ingat saya baca tuh artikel itu tuh ya, salah satunya waktu itu Facebook. Ya Facebook, saya 2009 itu punya akun Facebook pertama itu nggak punya temen karena orang masih senang di Friendster. Berikutnya itu ada satu web itu judulnya I Seen on You on TV, panjang gitu. Inilah cikal bakalnya YouTube. Ya, cikal bakalnya YouTube. Gitu. Jadi sekarang kan YouTube itu menguasai itu. Waktu itu tahun itu orang mungkin apa sih gitu loh ya.
terus kemudian ada DeviantArt dan sebagainya. Nah, termasuk Flickr. Flickr itu akhirnya kalah dengan Instagram sekarang. Flickr itu dulu foto. Kalau DeviantArt itu kan seni ya. Kalau anak-anak isi itu biasanya mungkin banyak yang punya akun DeviantArt itu. Nah, terus inilah yang kemudian dan gelombang itu kesini kan, apalagi dengan orang semakin internet itu kan semakin bisa dijangkau ya, dengan teknologi HP sekarang ya. Kita nggak terbayang. Saya pertama kali lihat HP itu dulu SMA, itu ada teman-teman cerita tentang HP itu waktu ikut tryout di Surabaya di SMA Negeri 15 di SMA negeri terfavorit di Jawa Timur, dan cerita ke situ bukan cerita tryoutnya tapi cerita murid-muridnya banyak yang bawa HP ya. Karena saya SMA itu HP ya masih cukup mahal. HP sekarang HP batu itu harganya sudah antara 1 juta sampai 1.500.000 gitu. Yang HP-nya buat telepon sama ini ya, SMS doang gitu. Nah, tapi kan hari ini kita nggak terbayang HP bisa semuanya, kita bisa televisi, bisa ini. Dan sebenarnya sih kalau dikatakan setelah orang sudah mulai ini sebenarnya perkembangan internet itu sebenarnya mulai tidak lagi booming lagi ya, sebenarnya mulai mendatar kalau saya lihat itu. Cuma kemudian hari ini ketika kita dipaksa untuk lockdown, work from home, belajar di rumah. Nah, ini internet ini langsung medsos itu melejit lagi. Salah satunya dengan banyak modal seperti ini sekarang gitu ya. Yang orang waktu itu nggak terbayang. Saya ketika seminggu sebelum lockdown ke Jogja itu sempat ngobrol dengan memang pakar media. Dia bilang, "Pak, Bapak harus punya ini, mulai pasang lah di HP-nya akun kalau YouTube sudah punya, pasang TikTok katanya. Karena TikTok itu ke depan nanti akan melejit itu. Lihat aja, mungkin sekarang hiburan-hiburan aja, tapi nanti ke depan akan lebih berguna nanti." Ya, terus pasanglah akun bikin apps aplikasi terkait bikin podcast dan sebagainya. Podcast akhirnya iya juga ya. Begitu lockdown itu baru terasa. Ini berguna ya. Ya, jadi pada akhirnya medsos itu nanti membuat setiap individu kita itu bisa menjadi wartawan, menjadi media untuk orang lain. Ya, tentu nanti kalau ini mungkin di forum lain ya kita bicara bagaimana kita menjadi pengguna medsos yang bertanggung jawab itu. Jadi ya minimal kita memahami aturan-aturan jurnalistik lah. Ya, jurnalistik pada diri kita sendiri. Bayangkan mungkin dulu orang untuk nulis artikel ke surat kabar itu kan antrinya lama. Sekarang kita bisa nulis itu, bikin blog dan sebagainya. Bayangkan dulu, saya masih ingat kalau dulu ketika saya kecil itu kan orang itu kalau sudah ada mobilnya TVRI di dekat kampung, masuk TV gitu. TV sendiri di YouTube. Ya bisa macang hasil foto karya kita sendiri di Instagram atau bikin semacam program radio di podcast. Ya, ini adalah sebuah revolusi baru, tapi tetap tadi media massa itu tetap ada, media massa mainstream. Ya, kalau kita bicara ke sini nanti memang akhirnya terpecah dua. Media massa indie yang itu dipegang oleh setiap diri kita sendiri, setiap individu itu bisa membuat media sendiri, dan media massa yang memang major media, memang dia perusahaan media. Nah, inilah yang nanti tadi kan secara historis sudah ada. Nah, ini kita bicara major media utama. Nah, media utama ini tidak bisa tidak memang lahir tadi itu ya. Mereka memang lebih tua, lebih berpengalaman, dan mereka adalah skalanya bukan skala individu, tapi skala organisasi dan skala perusahaan. Nah, nanti major media ini memang perusahaan-perusahaan media itu nanti memang berkembang di negara-negara yang menganut
aliran kapitalis ya, demokrasi kapitalis itu ya. Adapun di negara-negara yang beraliran komunis itu media-media seperti ini dimatikan oleh penguasa. Karena memang penguasa menghendaki media itu hanya satu. Di Uni Soviet, di Cina sebelum mungkin hari-hari ini ya. Sebenarnya Cina juga kalau nggak salah medianya juga cuma satu ya. Korea Utara terutama ya. Adapun di negara-negara yang kecenderungannya adalah demokrasi liberal kapitalis itu perusahaan media ini diberikan tumbuh gitu. Walaupun nanti memang kita bisa melihat bagaimana media di alam kapitalis hari ini itu sebenarnya kurang lebih ada tiga nanti. Ada tiga. Yang pertama, media itu jurnalistik yang saya dapatkan di perkuliahan di waktu di S1 bahwa memang disinilah netralitas media itu ada. Jadi dia akan memberitakan apa adanya karena dia memberitakan peristiwa. Ya, jadi misalnya ada kecelakaan di tol Jagorawi gitu ya. Korbannya 15 orang meninggal, dia beritakan apa adanya gitu. Ya 15 orang itu gitu. Mungkin nanti agak sedikit berbeda ketika berbicara mengenai opini ya. Inilah nanti yang yang kedua itu adalah bicara tentang opini. Opini ini apa? Opini itu adalah pendapatnya. Pendapatnya siapa? Tentu pendapat yang paling besar itu adalah pendapat pemilik media, pendapat media itu sendiri, pendapat dewan redaksi media itu sendiri, gitu. Bukan pendapat orang lain. Gitu. Makanya kemudian dulu di sinilah tidak ada yang namanya netralitas. Jadi media itu punya pola pikir sendiri, pola pikir masing-masing. Saya masih ingat dulu dosen jurnalis saya itu bercerita kalau kalian ingin nulis opini di sebuah media, lihat dulu media ini opininya ke arah mana gitu loh. Jangan kemudian menulis sebuah opini di sebuah media massa, surat kabar, ya, yang itu opininya berkebalikan dengan opini yang selama ini disampaikan oleh media tersebut. Ya, ini sesuatu yang aneh itu. Maka ya jangan salah kalau kemudian opini yang kita kirimkan ke dewan redaksi atau redaksional surat kabar tersebut, maka opini kita itu ditolak. Opini kita ditolak atau nggak akan dimunculkan karena memang dia punya mindset sendiri gitu. Punya mindset sendiri ya. Ada sifat yang ketiga adalah media itu sebagai penyampai hiburan atau sebenarnya dikatakan sebagai inilah penyebar budaya ya. Tadi itu ya budaya yang lagi populer itu. Walaupun surat kabar juga sama. Biasanya memang sifat kalau seperti ini nanti salah di apa saya tuh melihat itu sejak era reformasi kan ada majalah gosip gitu ya. Yang hari-hari ini sebenarnya juga apa sih saya sampai sekarang itu belum menemukan apa sih pentingnya kita melihat berita selebritis itu. Ya kadang apa sih apa pengaruhnya dunia selebritis itu pada kehidupan kita sehari-hari? Nggak ada. Ya, tapi ini adalah hiburan saja itu. Nah, ini hiburan saja. Nah, kembali lagi ke tadi itu tema terkait dengan peran media. Ya. Sebenarnya terutama tentang The New York Times itu yang memang kemarin disampaikan ke saya itu terkait dengan New York Times ini sebenarnya ini adalah satu sifat atau karakter di negara kapitalis demokrasi ini ya.
bagaimana untuk mengukur sebuah demokrasi, mengukur tingkat indeks demokrasi di sebuah negara itu nanti memang salah satu ukurannya adalah media. Bagaimana ketika negara itu benar-benar mencengkeram media, ya mencengkeram media, dan media itu pokoknya jadi jadi corongnya penguasa itu, maka bisa dikatakan bahwa demokrasi di negara tersebut sakit. Karena ini kondisi ini hampir mirip dengan yang terjadi di negara-negara sosialis komunis, ya, di mana media itu semuanya jadi corong pemerintah. Ya, media itu corongnya pemerintah. Nah, disinilah kemudian memang dibutuhkan media-media besar, tapi dia agak independen. Ya, agak independen ya. Memang kalau di Amerika itu kan kita bisa melihat itu media seperti itu kan muncul di ini ya, di New York Times. Kalau di Indonesia mungkin saya bisa menyebut mungkin ada Jakarta Post, ada Kompas, ada Tempo, yang mereka memang mereka selalu berupaya berdiri di tengah. Berdiri di tengah. Artinya dia tidak terlalu pro dengan penguasa, dan dia selalu berupaya tidak terlalu pro dengan mayoritas, kadang-kadang juga tidak terlalu pro dengan kaum muslimin. Itu ya itu sifatnya gitu. Mereka karena memang mencoba di situ. Jadi dan mereka menyampaikan opini mereka sendiri. Nah, ini karakter media di era demokrasi itu seperti itu. Nah, walaupun memang dan apakah media ini berpengaruh di era sekarang ketika ketika setiap individu itu bisa memproduksi medianya sendiri, ya. Bisa memproduksi medianya sendiri, apakah masih berpengaruh? Ya tetap berpengaruh, karena media-media ini nanti media itu juga nanti ada ini ya, terkait, karena ini kita bicara juga di alam kapitalis itu kan ada bicara media itu kan nggak hanya bicara idealisme ya, tapi pemilik media itu kan bicara pasar. Pasarnya siapa? Nah, pasarnya siapa? Inilah yang kemudian coba kadang-kadang kita amati gitu ya. Nah, nanti kalau kita ke toko buku atau ke lapak koran gitu ya. Kita iseng-iseng berhadiah gitu ya. Coba nanti kita bisa melihat misalnya yang baca koran kuning, ya. Koran kuning itu kalau misalnya kalau di Jakarta itu pos kota, ya. Kalau dulu di Surabaya itu memorandum. Gitu. Yang baca ini siapa? Pasti ya orang menengah ke bawah, atau mungkin hanya golongan ke bawah. Gitu ya. Kita tidak akan pernah menemukan pos kota itu dibaca dosen, ya. Atau dosennya kecuali dosennya iseng aja, gitu ya. Ya dibaca dosen atau orang intelektual itu nggak ada. Gitu. Ya, terus kemudian nanti di level menengah itu biasanya koran-koran yang dia memiliki dia tidak terlalu bombastis dalam pemberitaan, dan dia lebih kecenderungannya itu ke daerah. Makanya nanti kalau di Bogor itu ada Radar Bogor, kalau misalnya di Jogja ya Kedaulatan Rakyat, kalau di Surabaya itu Jawa Pos, itu orang-orang menengah, jadi dia posisinya di pasarnya gitu. Adapun yang intelektual itu biasanya rata-rata ya tadi itu koran-koran atau media-media surat-surat kabar yang dia mengajak orang tuh berpikir, gitu. Ya itulah makanya kemudian misalnya Tempo di Jakarta Post atau nah inilah yang kemudian sebagai Hamdul Dawa dan sebagainya, mungkin salah satunya wajib lah baca surat kabar ini gitu. Atau majalah-majalah ini gitu ya. Karena di sini memang dia itu dalam sifat beritanya itu nanti di berita itu dia mungkin berita aslinya itu ya, peristiwa aslinya itu mungkin hanya 1, 2 atau 3 paragraf saja. Selebihnya itu adalah opini yang disampaikan oleh editor
editorial mereka, ya, redaksional mereka. Dan inilah yang memang makanya kemudian koran-koran ini atau media tadi itu dia akan full menyediakan dia akan lebih banyak memberikan opini dibandingkan fakta sebenarnya. Dan opini ini sesuai dengan opini mereka. Ya, makanya kemudian kita akhirnya bisa latihan analisis politik itu di situ. Analisis politik di situ termasuk memang kita juga bisa mengukur sampai sejauh mana kesehatan politik ya, di alam demokrasi di negara tersebut. Ya, kalau Amerika itu ya pantas Amerika dianggap masih kampiun demokrasi karena masih ada. Ya, jadi dikatakan mungkin sampai kita menganggapnya New York Times itu seakan-akan media kiri, gitu. Padahal enggak. Jadi ini memang dibutuhkan. Media ini dibutuhkan oleh media ini dibutuhkan oleh negara tersebut, oleh masyarakat di situ sebagai untuk tolak ukur, ya, tolak ukur kesehatan jalannya pemerintahan di situ, jalannya demokrasi di situ. Dan memang kalau kita lihat negara-negara Barat itu kan mereka itu kan sangat ini sekali ya, bebas sekali sebenarnya dalam penyampaian opini dan sebagainya. Tapi ya karena itu kan mereka sudah berjalan lama. Nah, di negeri ini sebenarnya kondisi itu sebenarnya mungkin muncul juga, mencoba dimunculkan. Makanya kita bisa melihat hari-hari ini ya. Walaupun memang yang bermain ini kan kita bicaranya tadi karena contohnya surat kabar ya, The New York Times. Ya, saya sendiri karena sering mengamati ya, kalau akhir-akhir beberapa kalau kita melihat kalau coba kita iseng belilah Tempo atau Kompas itu nanti kita bisa melihat bahwa kesini belak-belakan menunjukkan bahwa mereka ingin menciptakan suasana nyaman lagi ya. Di suasana politik yang nyaman lagi. Ya, karena kita tahu beberapa tahun belakangan kita bisa melihat bagaimana sampai kita itu adalah bosan juga lihat baca surat kabar itu yang kok semuanya kalau kata siapa Rocky Gerung itu jadi ininya 24 jam jadi corongnya penguasa aja. Ya, jadi kita bisa melihat itu. Nah, kalau mungkin radio sudah nggak ada ya. Radio sekarang udah nggak banyak orang mendengarkan. Mungkin adalah televisi. Televisi kita melihat bahwa televisi itu dia mungkin nggak belak-belakan, tapi mengalihkan. Ya. Jadi televisi itu mengalihkan masyarakat dari apa yang seharusnya masyarakat itu berpikir, ekonomi, politik itu dialihkan semuanya hiburan semua. Kita lihat kan televisi itu nggak adanya nggak hiburan gitu. Ya, saya tuh sampai akhirnya di rumah itu udah nggak punya televisi itu saya matikan. Gitu. Saya taruh gudang. Gitu. Udah malas aja lihat televisi. Gitu. Udah nggak ada nggak ada gunanya. Gitu. Ya, dan kemudian memang pada akhirnya kita beralihnya ke ke ini ya. Ke internet tadi, yang internet itu memang membuka peluang untuk memunculkan media independen. Media independen ya. Media independen itu kan ini juga kalau media independen saya sebutnya sebagai media perlawanan sih. Ada orang-orang itu yang melawan dengan membuat media independen, media di luar sistem media mayor ya. Nah, media independen itu media perlawanan. Jadi mereka mencoba menawarkan sesuatu yang lain kepada masyarakat ya, walaupun kita tahu media independen itu pangsa pasarnya juga nggak terlalu besar, mungkin hanya untuk komunitas-komunitas tertentu saja, yang beda dengan media mayor tadi yang memang sangat sangat menguasai publik gitu, karena mereka punya itu ya. Nah, inilah yang memang harus kita juga harus melihatnya ke situ. Jadi kalau kita bicara tentang media itu kita tahu bahwa ini adalah media itu adalah salah satu tolak ukur politik, tolak ukur sosiopolitik di masyarakat, terutama di RI. Nah, maka kemudian demokrasi kita
Ya, yang kita temui adalah media yang seperti itu. Gitu. Makanya mungkin kalau bagi aktivis Islam, teman-teman mahasiswa, gitu ya, aktivis Islam, saya sarankan memang ya kita harus kita baca itu gitu loh. Ya, kita baca itu gitu. Saya tuh karena di tempat saya bekerja itu kan ada ada langganan 3 surat kabar, ya. Ada Republika, ada saya sebut aja ya, ada Bogor, terus ada Kompas itu. Memang Kompas ini yang paling memang unik gitu. Dia memang mengajak orang tuh menganalisis gitu. Bahkan berita bolanya aja ngajak orang menganalisis gitu ya. Kadang-kadang kalau kita ada sebuah pertandingan sepak bola ya, Liga Inggris atau apa ya. Kalau saya lihat di koran lain itu mungkin hanya sekedar memberitakan ya pertandingannya, jalannya pertandingannya seperti apa, yang mencetak gol siapa, top skornya yang mencetak golnya siapa, terus strateginya apa, hanya itu saja. Tapi untuk Kompas itu memang dia dibuat orang membuat kita tuh beranalisis gitu loh. Kenapa kok Liverpool ini menang terus? Berapa peluangnya untuk juara Liga Inggris itu saya masih ngikutin itu. Dan siapakah yang memiliki peluang untuk menjegal itu di awal-awal? Nah ini adalah satu konstruksi pemikiran yang menarik sebenarnya. Belum itu berita bolanya ya. Belum lagi kita bicara berita politiknya gitu. Berita politik, berita ekonominya itu pasti kalau kita hari ini ingin belajar tentang politik gitu ya. Bagaimana kita menganalisis sebuah peristiwa politik, bagaimana kita menyampaikan sebuah analisis politik, itu kita belajarnya di situ. Ini kita bisa jadikan media belajar. Itu yang pertama. Ya, bagaimana Kompas itu sangat menarik ketika memberitakan misalnya tentang internasional, tentang politik nasional, tentang ekonomi. Nah, itu bisa jadi bahan latihan kita. Itu yang pertama. Jadi memang media-media ini fungsinya memang seperti itu. Nah, bagi kita yang para aktivis itu sebenarnya memang ini bisa menjadi bahan latihan kita. Aktivis apapun sih sebenarnya, aktivis pergerakan apapun itu bisa berlatihnya di situ. Ya. Yang kedua memang ya media ini ya sifatnya seperti itu tadi. Karena kita hidupnya di alam kapitalis, memang media ini menjadi tadi tuh, menjadi katalisator, menjadi masyarakat. Nah, memang ini menariknya adalah karena untungnya bukan untung ya. Kalau saya menyebutnya itu kita hidupnya di alam kapitalis ya, bukan di alam sosialis ya. Kalau alam sosialis mungkin nggak ada seperti ini. Semuanya kan dikontrol oleh negara, ya, dikontrol ketat oleh negara sehingga kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, jadi itu adalah dua hal yang kita lihat dari media. Terus mungkin yang jadi pertanyaan adalah bagaimana pandangan Islam terkait hal ini. Tentu media massa itu adalah salah satu uslub dakwah sebenarnya. Bahkan nanti ketika peradaban Islam itu ada. Ya, dulu ketika peradaban Islam itu menguasai dunia, mungkin teknologi media kan tidak seperti sekarang. Tidak seperti sekarang. Ya. Tapi nanti ketika misalnya peradaban Islam itu muncul lagi, bagaimana pandangan Islam, bagaimana sebuah daulah Islam itu mengelola sebuah media. Yang pasti media ini akan tetap ada. Media massa akan tetap ada. Medsos tetap ada. Internet masih ada, insya Allah. Ya, tapi kemudian yang dilakukan oleh daulah Islam itu bukan kemudian seperti negara komunis yang memblacklist semuanya, bukan, tapi mengontrol. Jadi ada fungsi kontrol di situ. Misalnya media itu mungkin satu dia sebagai sarana amar ma'ruf nahi mungkar, itu yang paling penting. Nah, inilah yang nanti menjadi utama dia, baik media yang itu dikelola oleh penguasa maupun media yang swasta. Yang kedua adalah media ini tentu tidak boleh menyampaikan hal-hal yang bertentangan dengan hukum syara. Entah itu ideologi lain, ideologi selain Islam, ataupun hal-hal yang bertentangan budaya yang bertentangan dengan hukum syara. Ya. Mungkin boleh menyampaikan misalnya terkait dengan ideologi lain itu, tapi
dengan catatan itu mungkin untuk dikritisi dan mungkin hanya untuk kalangan tertentu saja, misalnya untuk kalangan intelektual, kalangan mahasiswa, mungkin ada media-media yang memang menyampaikan itu. Ya. Nah, hari-hari ini kan apa namanya, kita kan kalau misalnya ke toko buku kan juga tidak semuanya ya semua orang itu kuat untuk membaca majalah Tempo gitu ya. Karena memang orang juga hanya kalangan tertentu gitu. Ya sama nanti mungkin akan ada seperti itu. Nah, terus yang ketiga adalah tadi yang pertama amar ma'ruf nahi mungkar, yang kedua tidak boleh tidak boleh bertentangan dengan hukum syarat, dan yang ketiga adalah media massa adalah untuk menjadi uslub dakwah, ya, uslub dakwah untuk menyampaikan dakwah kepada khalayak, baik kaum muslimin maupun non muslim. Ya, bagaimana tentang keagungan Islam, tentang budaya Islam, tentang bagaimana sih Islam itu betapa luar biasanya Islam. Saya tuh contoh saya paling tertarik itu kayak penyampaiannya ini ya. Kalau misalnya di salah satu majalah itu National Geographic gitu. National Geographic itu walaupun miliknya orang Amerika ya, bagaimana dia dari tulisan dan dari sisi foto itu memang sangat menarik gitu. Nah, walaupun dia lebih banyak opini, terus kemudian main grafik gitu ya. Saya melihat ada yang menarik itu ketika beberapa edisi itu National Geographic itu menampilkan satu berita-berita yang sangat positif terkait dengan kaum muslimin. Terus kemudian ada di edisi beberapa bulan yang lalu itu mengupas tentang dimensi kecantikan, tentang kecantikan. Yang menariknya itu adalah foto cover depannya itu adalah foto perempuan berkerudung. Padahal ini jadi foto cover untuk edisi internasional juga, bukan hanya yang edisi Indonesia. Jadi dari sisi foto saja saya kira, karena ini sebuah media yang sangat berpengaruh di dunia ya dan dibaca oleh kalangan intelektual. Tidak semua orang membaca majalah ini kan, yang sangat budaya Islam itu bukan mungkin kalau kita melihatnya mungkin masih jauh dari budaya Islam yang sesungguhnya, tapi ini melihat pengakuan bahwa ke depan Islam itu di dunia itu sudah diakui oleh banyak orang. Tentunya ini nanti mungkin di era ketika peradaban Islam ada, mungkin akan lebih ditampilkan lebih cantik lagi, lebih bagus lagi dengan karena memang media itu dikuasai oleh negara, oleh daulah ya. Dan memang budaya Islam waktu itu ketika daulah itu tegak, peradaban Islam tegak kembali, ya ini mungkin menjadi arus utama pemikiran dunia. Nah, itu mungkin sangat luar biasa nanti. Mungkin kurang lebih itu saya kembalikan ke Mas Ade. Masya Allah, ini pembahasannya menarik dan berbobot, runtut juga. Ini ada beberapa pertanyaan dari titipan kawan-kawan juga ini ya, ada. Itu jadi hari ini pentingkah media untuk membangun peradaban atau untuk melestarikan peradaban itu sendiri? Itu mungkin pertanyaan pertama, bisa langsung dijawab. Ya, media itu kan penyampai satu tadi itu ya. Media itu kan fungsinya tadi untuk memberitakan sebuah fakta peristiwa. Yang kedua adalah media itu adalah untuk penyampai opini. Ya ini memang penting gitu. Apalagi ketika opini kita kan kalau masuk ke major media, saya masih ingat dulu ketika mahasiswa itu, karena ada dari dosen saya itu menjadi teringat itu bagaimana
yo kalau kita sebagai apa? Coba bayangkan kita itu kan ingin mengekspresikan ide kita ke media besar, gitu ya. Tapi media besar itu secara ide bertentangan dengan ide kita, gitu. Makanya kemudian ditolak. Gitu. Makanya kemudian saya dulu ngobrol-ngobrol dengan banyak, salah satu dulu ada aktivis Islam dari Bandung, gitu ya. Dia salah satu pengelola media indie, itu media indie di kalangan mahasiswa. Dia cerita kalau kita tidak bisa menguasai sebuah media besar, nah, jangan. Salah satu contoh bikinannya nih. Ini dulu dibuat yang nyetak orang Jogja ini. Open mind ini, warna-warni. Jadi ini isinya ini dia. Nah, mungkin kalau yang generasi sekarang mungkin juga belum. Kira-kira nggak tahu. Ini dulu bikinannya, kalau yang nyetak desainnya tim Syafaat Advertising di Jogja. Tapi yang ini yang teman-teman dari Bandung dan mana ada Bogor, ada ini. Nah ini apa namanya? Waktu itu mereka bikin media itu. Gitu. Dan isinya memang opini Islam dengan bahasa-bahasa waktu itu adalah bahasa-bahasa gaul, bahasa ini enggak apa tidak seperti bayangan kita yang menyajikan apa dalil dan sebagainya, enggak ada, tetapi dia menyampaikan pemikiran Islam itu dengan gaya anak muda waktu itu. Nah, di era itu yang ibaratnya media itu kan hanya bisa ya kalau ya nyetak terpaksa. Ya dalamnya kurang lebih seperti ini gitu ya, warna-warni gitu. Nah, terpaksa nyetak kan. Kalau hari ini kita kan punya semuanya gitu loh. Ada seperti ini, kita bikin kajian itu sekarang udah nggak pusing-pusing lagi. Ada YouTube, ada Twitter, ada Instagram, ada ya banyak penyedia web. Kita bisa kan saya tuh kadang-kadang walaupun ini ya kalau teman-teman kalau di Instagram saya sarankan jangan copy paste lah. Kalau bisa bikin konten sendiri gitu. Itu lebih menarik sebenarnya. Ya karena beberapa kali di Instagram itu lihat apa namanya ya ada yang follow saya itu saya lihat itu. Saya lihat teman-teman di aktivitas kampus itu ya baik ikhwan maupun akhwat itu saya lihat rata-rata itu isinya tuh apa namanya baik foto apa gambar maupun captionnya tuh kopas gitu loh. Ya kenapa nggak bikin sendiri itu? Kita latihan lah, kita latihan menulis dan sebagainya. Atau sekarang ada YouTube ya kita bisa apa namanya bisa bikin konten sendiri gitu. Saya menarik selama Ramadan itu ngikuti apa namanya channelnya Mas Abdur Arsad gitu ya, seorang komik gitu ya, yang dia membuat konten selama Ramadan itu 30 toko jahiliyah yang belum Anda kenal gitu ya. Itu menarik itu. Saya menariknya beliau karena beliau adalah seorang komik gitu ya, seorang stand up komedian gitu ya. Nah, dia ngambil temanya itu 30 toko jahiliyah. Kalau toko jahiliyah kan diejek-ejek nggak ada masalah. Jadi bilang Abu ya kan nggak berbahaya tuh orang jahiliyah diejek-ejek kita ejek-ejek itu kan nggak apa-apa itu. Jadi ini akhirnya apa namanya apa menarik gitu loh. Jadi kalau dikatakan apa media itu penting, iya itu sangat penting. Ya, apalagi kita sebenarnya kan saya ingat di slide-nya Ustadz Felixio itu ya. Ustadz Felix itu menjelaskan bahwa salah satu slide-nya itu beliau bilang bahwa diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan diturunkannya Al-Quran itu menunjukkan bahwa sejak itu hingga nanti ila yaumil qiyamah itu adalah era bahasa. Sedangkan era media. Kita tahu bahwa Al-Quran itu kan sebuah mukjizat yang berbeda dengan mukjizat para nabi dan rasul sebelumnya. Mukjizatnya berupa teks. Ya, berupa teks bahasa, bukan lagi seperti mukjizat para nabi dan rasul sebelumnya membelah lautan, mengubah tongkat menjadi ular. Ya, ini mukjizatnya Rasulullah itu mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Dan ini sebenarnya inilah dan kita bisa melihat hari ini siapa yang menguasai media, dia yang menguasai dunia. Kurang lebih seperti itu. Maka kemudian kata media itu penting sekali. Gitu. Ya itu.
Mas. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi penggunaan media untuk melestarikan peradaban itu jadi sangat penting banget ya. Iya, sangat penting. Ya. Ya, dengan berkembangnya media-media saat ini juga tentu menentukan tinggi rendahnya reaksi masyarakat. Baik itu seperti tadi cerita bagaimana masyarakat Eropa itu lebih mengetahui meletusnya Krakatau daripada meletusnya Tambora. Itu jadi banyaknya informasi yang kita serap itu bisa mempengaruhi tinggi rendahnya reaksi yang kita hasilkan. Gitu. Tapi hal ini dapat membuat mudahnya terjadi penyebaran berita hoax. Itu bagaimana, Tat? Seperti kayak misalnya ibu-ibu juga hanya dengan WA saja sudah menjadi ahli intinya inti. Nah, itu bagaimana, Tat? Jadi ya inilah yang kemudian memang yang menjadi kita harus hati-hati ya terkait hoax ini. Hoax ini kan makanya memang sebenarnya dalam Islam itu hal-hal seperti itu tuh nggak boleh. Kan Al-Quran itu juga menjelaskan jangan sampai kita itu dapat cap sebagai orang yang fasik ya, ketika menyampaikan sebuah berita yang nggak benar ya. Karena waktu itu ada peristiwa ada seorang ada seorang tokoh di zaman Rasulullah itu yang dia diminta mengambil zakat tapi belum nyampe tempat bani tertentu dia balik dan mengabarkan bahwa saya mau dibunuh. Itu pasukan kaum muslimin sudah siap-siap. Untung yang disuruh berangkat itu adalah Sayyidina Ali yang memimpin. Ternyata enggak. Ya, ternyata orang ini menyebarkan hoax. Maka kemudian turun ayat itu yang memang jangan sampai kita percaya terhadap berita yang disampaikan orang-orang fasik ini. Ya, kita kan tentu tidak ingin jadi dicap oleh Allah sebagai orang-orang fasik gitu. Nah, tentu yang paling penting gitu ya. Memang hoax itu satu memang kalau kita sebagai konsumen itu, kita sebagai konsumen media, kita harus bisa memilah gitu ya. Harus bisa memilah istilahnya itu kita tuh harus memiliki barrier yang tinggi agar berita itu yang masuk ke diri kita itu yang kita terima itu tidak serta-merta itu langsung kita terima mentah-mentah. Nah, bagaimana cara menciptakan barrier ini tentu adalah dengan banyak melakukan istilahnya kalau sekarang itu ya memang harus banyak membaca, gitu. Literasinya harus tinggi. Gitu. Ya masalahnya kan kita tuh literasinya juga rendah. Gitu. Ya bukan hanya di kalangan bukan hanya di kalangan masyarakat, bahkan di kalangan intelektual sekalipun, bahkan di kalangan mahasiswa itu, bahkan mohon maaf sekali lagi itu bahkan di kalangan aktivis Islam sekalipun itu literasinya cukup rendah gitu. Sehingga gampang sekali kena hoax. Gitu. Nah, jadi literasi ini harus contoh saja ya. Masa ada aktivis dakwah itu masih percaya flat earth atau apa gitu ya. Atau kemarin rame-rame beberapa waktu yang lalu kan ketika malam ke-15 Ramadan itu ya. Duhon itu ya istilahnya hadis tentang duhon itu memang betul itu loh. Tapi kan kita tidak bisa, kita harus mengkomparasikan itu loh. Satu dari sisi bagaimana sih ulama-ulama terdahulu menanggapi peristiwa akhir zaman. Itu yang pertama kan itu. Terus yang kedua bagaimana kita juga melihat bahwa duhon itu adalah hari ini itu ini adalah sebuah peristiwa yang mungkin kita bisa diteliti secara sains gitu loh. Nah, bisa diteliti secara sains. Kalau kita ngeklik aja di YouTube itu saya menemukan dulu di situsnya BBC atau National Geographic gitu ya. Jadi memang suatu saat mungkin ada muncul itu. Jadi para fisikawan itu sudah memprediksikan akan muncul itu.
Tapi itu mungkin bisa dikatakan ratusan tahun yang akan datang. Ada. Jadi fisikawan barat itu sudah bayangkan dari sisi ilmu itu ada. Nah, inilah yang mungkin ya tadi ya, sebagai konsumen kita harus membekali itu tadi. Banyak membaca. Nah, kemudian yang kedua adalah sebagai produsen, nah kita juga sama. Ya, tentu kita tidak jangan sampai kita menyebarkan berita hoax. Gitu. Makanya kemudian tadi itu ya. Nah, yang paling penting sebenarnya barrier-nya itu pelindungnya barrier itu ya. Barrier untuk itu semua jangan sampai kena hoax itu adalah banyak berliterasi. Banyak berliterasi itu, banyak berliterasi, banyak berdiskusi. Itulah yang memang paling penting. Ya. Kita itu jangan seneng kola-wakola. Kalau orang Jawa bilang jari ini jari. Katanya itu. Ya, jadi seandainya kita kan bisa bikin konten media sendiri tadi di YouTube dan sebagainya, tetap kita harus tadi itu mengedepankan literasi. Inilah yang paling penting sebenarnya. Makanya kemudian ini sedikit ini ya bukan promo ya. Saya kan di komunitas literasi Islam itu dulu kita bikin itu beberapa dengan teman-teman di Bogor itu kan salah satunya greget ya. Gregetan itu ya kalau melihat banyak itu bahkan teman-teman mahasiswa, teman-teman intelektual di kampus, bahkan aktivis itu yang seneng berita-berita sosial hoax itu namanya ibaratnya puncak tertinggi intelektual di negeri ini. Kalau intelektualnya aja senengnya gitu, gimana masyarakat di bawah? Itu kan bahaya sekali. Ya, jadi apa namanya tadi kalau menyaring hoax itu memang harus banyak berliterasi. Dan berliterasi itu membutuhkan biaya yang tidak murah karena harus beli buku banyak. Ya, mungkin itu, Mas. Oh, alam bisawab. Baik. Intinya harus punya perpustakaan ya. Nggak harus punya perpustakaan sih. Minimal punya rak buku lah. Oh, iya. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Menurut pandangan Ustadz, harusnya media yang redaksinya itu harus dikuasai penguasa atau ada semacam lembaga independen dalam sebuah negara agar menjaga kenetralan dan kevalidan dari suatu informasi. Iya, ini sudut pandang siapa dulu ya, karena ini kan sudut pandang sebuah ideologi negara ya. Kalau dalam sosialis ya itu harus dipegang negara, karena negara sosialis pasti gitu, dia kan nggak mau itu. Nah, kalau dalam negara kapitalis, nah ini negara nggak boleh ikut campur. Ya, makanya andaikan negara itu mengkup media itu caranya bukan seperti sosialis ya, yang diterkam ya, dikuasai betul-betul. Mungkin dengan cara lebih halus ini. Ya, ya makanya media itu tadi kalau di alamnya kapitalis ya seperti sekarang. Nah, kalau dalam Islam ya media ini memang tadi itu ada media yang memang apa namanya media yang dikelola oleh negara. Kalau dalam Islam ya. Tapi negara juga mengizinkan pihak-pihak swasta untuk apa namanya membuat atau menyebarkan media yang mereka buat. Tapi dengan catatan-catatan tadi loh, tidak harus menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak apa namanya menyampaikan sesuatu yang tidak bertentangan dengan Islam. Ya, ya itulah yang apa namanya dan bagian dakwah. Inilah yang harus dipakai di Islam. Makanya nanti kalau pertanyaannya harus seperti apa ya, kita lihat dulu sudut pandangnya. Kalau sudut pandang negara kita hari ini yang memang bukan negara yang demokrasi ya, ya memang lebih baiknya itu ya tadi itu lepas, ya harus independen dia. Ya, sebagai tadi itu tolak ukur sosiopolitik di sebuah negara demokrasi itu seperti itu. Ya. Jadi ya kalau ada apa di wilayah demokrasi tapi apa medianya itu benar-benar jadi corong penguasa, ya ini berarti demokrasinya rendah. Ya itulah yang kita lihat seperti itu.
Ya mungkin tadi tuh kita lihat dari sisi ideologi negaranya apa. Ya mungkin kurang lebih seperti itu Mas. Oh alam bisawab. Baik. Pertanyaan selanjutnya, saat ini adakah media di dunia yang menguasai media informasi yang beredar? Seperti sedikitnya informasi-informasi tentang genosida di belahan negeri yang lain dengan isu-isu yang lebih cenderung apa ya, yang berisi hiburan mungkin. Bagaimana tuh? Ini kita bicara kalau media dunia ya sebenarnya. Kalau dikatakan media dunia itu berat sebelah, ya era kapitalis ya memang seperti itu. Gitu. Kalau analisisnya Noam Chomsky, ya Noam Chomsky salah seorang pakar media dari Amerika, beliau mengatakan bahwa memang sejak berakhirnya perang dingin itu memang Barat itu menempatkan posisi Islam itu sebagai lawan tanding gitu. Ya, lawan tanding ya. Walaupun memang ada sedikit tadi itu ya sedikit perubahan ya. Sedikit perubahan ketika hari-hari ini kita bisa melihat bahwa demografi kaum muslimin di negara-negara Barat itu semakin meningkat. Ini sedikit ada perubahan. Memang kalau zaman saya kuliah itu memang kelihatan bagaimana berita-berita tentang Palestina yang muncul di di CNN terutama ya, CNN yang mungkin aninya corongnya Amerika ya, atau di AFP atau AP ya. AFP itu yang miliknya Perancis, AP itu Associated Press itu miliknya kalau nggak salah di Inggris, atau BBC gitu ya. Mungkin sedikit kan kaum muslimin namanya tidak terlalu banyak diberitakan atau tadi diberitakan secara negatif. Newspeak kalau istilahnya dulu di bahasanya Noam Chomsky itu newspeak. Jadi kalau ada seakan-akan dibalik itu ya. Bahkan serangan Israel ke Gaza itu dikatakan bukan serangan tapi operasi pencarian teroris. Ya, sedangkan inti ada pemuda Palestina ngelempar tanknya Israel dikatakan ini serangan teroris besar-besaran. Nah ini newspeak ya. Inilah yang muncul di era itu. Tapi hari-hari ini mungkin berita-berita seperti itu mungkin saya melihatnya sudah mulai jarang. Ya. Karena apa tadi itulah demografi kaum muslimin di negara barat itu sudah cukup tinggi. Dan rata-rata kaum muslimin di negara-negara barat itu juga menempati posisi yang cukup strategis. Gitu ya. Contohnya hari ini ya kalau kita bicara tentang COVID, berita tentang COVID ini memang di Amerika itu banyak dokter-dokter Muslim yang berada di garis depan, gitu. Sehingga tidak mereka yang menceritakan peran kaum Muslimin di Amerika, gitu. Bagaimana komunitas-komunitas Islam misalnya di Eropa, ya, bagaimana masjid-masjid di Eropa itu dibuka untuk sebagai klinik, ya. Sampai kemudian untuk mengobati untuk mengurangi ketegangan akibat lockdown di seluruh Eropa itu bagaimana masjid-masjid tetap mengumandangkan adzan, bahkan adzan diperbolehkan untuk keluar ya, selama ini nggak boleh. Ini kan ada semacam perubahan sudut pandang di Barat. Ya, dan di media Barat pada akhirnya kita kan bisa melihat banyak kalau kita bisa melihat ya bagaimana misalnya BBC, itu juga banyak menampilkan seri dokumenter atau seri berita itu tentang kaum muslimin. Misalnya Netflix penyedia salah satu penyedia film terbesar di dunia hari ini ya. Itu juga memunculkan ada satu serial itu yang memunculkan tentang kisah Muhammad Al-Fatih gitu. Ya, kisah Muhammad Al-Fatih. Nah, itu ini
memandang dunia. Ya, yang hari ini berubah, kita nggak tahu ke depan seperti apa ya. Ya, tapi saya melihat kalau saya mengikuti berita di zaman saya kuliah dan hari ini, ya keberpihakan terhadap Muslim itu memang sudah simpati terhadap kaum Muslim itu sudah mulai ada, ya bahkan di Amerika itu kan retorika yang dikeluarkan oleh Donald Trump itu kan juga banyak ditentang oleh warganya sendiri, gitu. Ya, sehingga bahkan media-media itu pada akhirnya berpihak kepada rakyat Amerika dibandingkan kepada presidennya. Ya itu tapi kita nggak tahu alam bisawab ke depan itu seperti apa. Tapi memang yang kalau saya garis bawah memang cukup penting kita juga penting bagi kita di kalangan aktivis Islam itu adalah juga memahami media cukup penting memang. Ya, kita memang harus jadi konsumen media tersebut. Bukan melihatnya dari jauh ya. Atau tadi itu ya kola-wakola. Oh, media itu anti Islam itu. Sudah pernah baca nggak? Oh, belum. Nah, ini jangan sampai. Ya, jadi kita memang harus nyemplung benar itu. Kalau kita ingin melihat sepak terjang media di seluruh dunia. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Wow, alam bisawab. Ya. Ya, jadi kita memang harus mendalami dulu terkait medianya, ya. Tidak langsung mengambil kesimpulan-kesimpulan yang tidak berasas. Gitu ya. Nah, mungkin ini ada pertanyaan terakhir kan. Jadi ketika masa reformasi di Indonesia itu media cukup tersentral di Jakarta, khususnya stasiun TV dan radio. Nah, ketika stasiun TV dan radio itu mengalami peningkatan, mulai bermunculan stasiun baru yang justru malah menabrak batasan-batasan yang sudah sudah menjadi patokan negara. Jadi semua berita itu harus ikut TVRI ketika dulu. Tetapi ketika masa reformasi mulai adanya kebebasan pers. Nah, itu jadi ketika masa dulu media digunakan hanya untuk sebagai bisnis. Ya. Nah, sebagai bisnis bagi orang-orang yang tentunya memiliki modal. Nah, lalu bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh intelek Muslim untuk memanfaatkan suatu media? Dan mungkin bisa sedikit Ustadz sampaikan tentang bagaimana menjadi pengguna yang bertanggung jawab. Iya, memang sejak era reformasi itu memang lebih bebas. Saya sendiri karena waktu itu usia-usia remaja ya, jadi bisa melihat ya ada senangnya itu karena banyak film kartun yang dibandingkan dulu kalau TVRI itu kan iya Allah gitu. Tapi ketika saya di perkuliahan dan semakin kesini itu melihat bahwa televisi itu kan semakin ya seperti itu. Cuma ini loh, jadi generasi hari ini tuh ya, kita kan generasi milenial ya, yang generasi 80 kelahiran tahun 80-an ke sini gitu. Itu memang sudah sebuah generasi yang tidak lagi, dia lebih cerdas ya, karena dia menguasai gawai, menguasai alat-alat elektronika itu, sehingga dia tidak terlalu terpatok di satu media tertentu. Dan ketika hari ini ada HP, ada internet dan sebagainya, mungkin televisi itu pada akhirnya ditinggalkan. Mungkin hari ini kalau yang masih melihat televisi itu mungkin generasi kelahiran 70-an ke sana. Generasi 70-an ke sana ya, 60, 70 itu ya. Ya kalau pulang ke rumah itu yang masih mantengin TV itu ya orang tua saya gitu. Yang kalau saya itu di rumah udah nggak terlalu, anak saya apalagi, anak saya itu nggak begitu kenal dengan televisi gitu.
kenalnya YouTube. Anak-anak sekarang itu yang kelahiran 2000, sebulan ke sini kan anak kecil-kecil, kalau Mas Ade punya ponakan itu pasti taunya YouTube dia nggak kenal tuh SCTV atau mana, itu nggak kenal dia. Ya, jadi memang itu tadi, tapi generasi ke sini kan generasi yang mereka punya pilihan untuk media bersosialisasi. Nah, terus menjadi pengguna media dakwah, bagaimana penggunaan ya pilihannya memang banyak sekarang ya. Ya kalau tadi kan kalau zaman saya itu memang terpaksa harus nyetak, coba desainnya bagus, nyetaknya ke Jogja gitu. Harus nyetak ke Jogja dan sebagainya. Kalau hari ini kan kita bisa bikin konten itu sendiri di banyak media sosial, Instagram, di YouTube, bikin podcast, itu kan media yang bebas kita kreasikan sesuai kehendak kita, sesuai dengan gaya kita gitu loh. Sehingga ya enjoy saja gitu. Ya kalaupun terkait adab ya, kalau adab itu kan ya, berkaitan dengan adab bermedia ya, kalau kita menjadi pengguna media ya tentu yang harus kita pahami memang ya tadi itu ya, satu kita harus paham kenapa kita harus menguasai ini. Ya, kenapa kita harus punya channel YouTube? Kenapa bikin podcast? Kenapa kita bikin artikel di Instagram dan sebagainya? Itu yang harus kita pahami. Kemudian kalau niat kita dakwah, memang ya kita itu niatkan dakwah lillahi ta'ala. Yang kedua, yang paling penting dikuasai adalah kita harus menguasai retorika, ilmu retorika. Inilah yang kadang-kadang ya tadi saya sebutkan ya, contoh paling sepele itu kalau misalnya di Instagram ya sekali-sekali bikin konten sendiri lah gitu. Jangan bikin kontennya kopas wae gitu. Jangan copas terus gitu. Jadi sekali-sekali kita latihan nulis gitu. Atau kita ya kalau pengen ini, saya itu lagi kalau hari-hari ini ngoprek podcast itu. Bagaimana kita bikin podcast gitu ya. Ya, podcast yang menarik gitu ya, yang enak didengar orang lain. Terus tentu yang paling tadi itu adalah sebagai referensi ya, kita harus punya referensi yang banyak. Ya misalnya kita bahas apa gitu ya. Referensinya harus ada gitu. Ya, contoh yang sepele tadi itu yang channel YouTube-nya Abdur Arsad itu ya, tentang 30 tokoh jahiliyah. Dia menyebutkan referensinya, saya dari Siro, dari buku Siro, saya Sofiur Rahman Ar-Mubarak Furid. Nah, jadi dia ngomong itu. Dia sebutkan referensinya. Dia nggak hanya sekedar asbun gitu. Nah, sama seperti kita nanti kalau misalnya kita punya itu. Yang ketiga ini yang terakhir itu adalah pasar. Kita menentukan yang menikmati media kita ini siapa. Kita harus tahu gitu. Ya, yang menikmati media kita siapa. Bukan karena kalau media medsos itu kan ya kita kan nggak berbayar kan, kita gratis gitu. Jadi kita kira-kira pasarnya siapa sih? Anak remaja, mahasiswa awal, mahasiswa pertengahan, mahasiswa akhir, atau mahasiswa yang baru lulus, atau yang lulus lama tapi nggak dapat pekerjaan, atau ibu-ibu muda, itu harus punya gambaran kita. Jadi sehingga dalam kita memiliki media itu pas dan dinikmati orang yang memang menjadi target pasar kita, target pendengar. Mungkin itu Mas. Alam bisawab. Baik, kita sudah sampai pada penghujung kajian. Mungkin bisa disampaikan tentang closing statement-nya, dan seharusnya pengemban dakwah itu harus bagaimana dalam memanfaatkan. Ya. Mungkin saya closing statement-nya, mungkin kalimat yang dulu saya ingat-ingat ketika awal-awal bikin media IMBI. Jadi kuasai media. Kalau tidak bisa menguasai media ya sudah bikin media saja sendiri. Ya, tapi tetap ketika kita ingin membuat
sebuah media tersendiri, maka kita harus cerdas dalam berretorika dan harus kuat dalam berliterasi. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Just intinya cerdas bermedia dan apa tadi, banyak berliterasi gitu. Ya. Itu mungkin dari closing statement dari Ustadz Fajar. Terima kasih banyak atas segala ilmu baru yang saya dapatkan dari Ustadz, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton YouTube ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada saudara-saudara atau teman-teman kita atau keluarga supaya mereka mengetahui pentingnya dalam bermedia, dan kita tidak mudah untuk termakan berita-berita hoax. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada semuanya, termasuk panitia di sini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.